teman-teman tim yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita akan beribadah bersama-sama pada hari ini. Semoga teman-teman belum bosan ya ketemu Kak Karen lagi. Oke yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati kita akan berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar Tuhan itu tertanam dan bertumbuh dalam hati setiap kami ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini Kak Karen dapat tema besar, yaitu namanya compassion. Apa itu compassion? Kalau misalnya kita ketik nih, kita cari di Google, mungkin teman-teman boleh ambil handphonenya juga kalau nontonnya pakai komputer misalnya ya. Ketik nih compassion, yang keluar itu adalah compassion itu diartikan sebagai kasih sayang, atau juga bisa diartikan sebagai rasa iba, keharuan, perasaan terharu, perasaan sayang, atau belas kasihan. Jadi untuk garis besarnya, Kak Karen ambil dua arti dari compassion, yaitu adalah kasih sayang dan juga rasa belas kasihan. Kalau di dalam Alkitab, compassion itu biasanya diartikan sebagai rasa belas kasihan, dimana banyak banget pelayanan Tuhan yang didasarkan oleh belas kasihan. Gimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan compassion kayak Tuhan kita? Yang harus kita mengerti, yang pertama adalah kita harus kembali kepada definisi dari compassion itu, yaitu adalah kasih. Kasih yang paling besar di dunia ini, kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Kita buka sama-sama yuk. Yuk kita baca yuk. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti udah sering banget ya dengar ayat ini ya, Yohanes 3 ayat 16. Bahkan ada beberapa mungkin di antara kalian yang hafal isi dari Yohanes 3 ayat 16. Coba teman-teman kita sama-sama renungin ya. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita, kira-kira Tuhan udah tahu belum? Waktu kita lahir nanti, kita bakal melakukan dosa apa aja? Kita bakalan melakukan hal apa aja? Kira-kira Tuhan udah tahu belum? Udah, Tuhan Yesus udah tahu. Tapi karena begitu besar kasihnya Dia atas kita teman-teman, walaupun Dia tahu bahwa kita akan melakukan dosa apa aja, bahkan dosa-dosa yang belum kita lakukan, dosa-dosa kita di masa depan dan dosa-dosa kita di masa lalu, Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan memutuskan untuk tetap mengasihi kita dan mati di kayu salib. Begitulah besarnya kasih Tuhan Yesus atas kita teman-teman. Gak bisa dibandingin dengan kasih manapun. Gak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan Yesus kita. Teman-teman, ketika kita udah tahu, kita udah sadar bagaimana besarnya kasih Tuhan atas kita itu, kita baru bisa melanjutkan ke next step. Nah, next stepnya itu bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 14. Yuk kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 14. Kita baca ya. Galatia 5 ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi Galatia 5 ayat 14 berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Udah banyak banget khotbah yang menceritakan bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Kasihilah sesamamu, kasihilah orang tuamu, kasihilah saudaramu. Tapi sudahkah kita mengasihi diri kita sendiri? Adalah sebuah tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena tolak ukur dari kasih kita kepada orang lain sesuai dengan ayat ini adalah sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengasihi diri kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kita harus menerima bahwa diri kita ini adalah manusia yang gak lepas dari kesalahan. Kita harus menerima bahwa diri kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang dapat melakukan kesalahan. Teman-teman, banyak banget di luar sana orang-orang yang bisa menjatuhkan kalian, meng-underestimate kalian. Bisa aja orang tuamu, teman-temanmu, bahkan orang yang kamu percayai, orang-orang terdekatmu. Tapi teman-teman, hari ini Kak Karen mau mengajak kalian semua untuk
mengasihi diri kalian sendiri, menghargai diri kalian sendiri, bahwa kalian adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Yuk kita lakuin suatu hal sebagai tanda kita menghargai diri kita sendiri. Angkat tangan kanannya. Walaupun Kak Karen nggak lihat kalian di rumah angkat tangan apa enggak, tapi Tuhan lihat ya. Oke, ngancem dikit ya. Angkat tangan kanannya. Udah, sekarang tangan kanannya taruh di pundaknya. Udah semua, lakuin ya. Lakuin, terus kalian bilang gini ke diri kalian sendiri ya, bilang terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Yuk, angkat tangan kanannya, taruh di pundak kalian, terus tepok. Terus bilang ke diri kalian sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Kak Karen tahu kok masalah yang dilaluin sama kalian itu sama besarnya sama masalah-masalah yang dilaluin sama orang dewasa. Cuman beda aja masalahnya. Tapi tahu, Kak Karen sadar kok kalian juga melalui masa-masa yang sulit. Untuk itu kalian harus menghargai diri kalian sendiri karena kalian sudah bertahan sampai saat ini. Oke? Nah, ketika kita sudah belajar dua ini nih, kita sudah belajar kasih Tuhan atas kita yang begitu besar, dan kita sudah belajar untuk mengasihi diri kita sendiri, kita bisa lanjut ke next step selanjutnya adalah baru mengasihi orang lain. Teman-teman, ketika kita sudah belajar bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi diri kita sendiri, itu akan menuntun kita kepada suatu kondisi di mana kita kepenuhan kasih Kristus. Ketika kita penuh dengan kasih, cara kita memandang orang di sekitar kita itu beda, teman-teman. Dulu kita memandang orang yang tukang kritik, itu kesel gitu. Tapi ketika kita udah kepenuhan kasih Kristus, kita ngeliat mereka tuh dengan penuh belas kasihan, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin dia dulu suka dikritik, atau mungkin dia tidak mengasihi dirinya sendiri, sehingga cara pertahanannya dia itu adalah untuk mengkritik orang lain sebelum dirinya sendiri dikritik, teman-teman. Cara kita melihat orang-orang di sekitar kita akan berubah. Cara kita melihat orang lain yang bahkan jahat sama kita itu akan berubah, teman-teman. Dan kita akan punya satu perasaan dimana kita berbelas kasihan sama mereka, dan kita pengen mereka merasakan kasih yang kita rasakan. Itulah yang dinamakan compassion, teman-teman. Kalian pengen orang-orang di sekitar kalian juga merasakan kasih Kristus. Nah, teman-teman, untuk menjadi gambaran kenapa kita harus punya compassion buat anak-anak teens, bahkan orang-orang sekeliling kita, yuk kita nonton filmnya berikut ini. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi pas kalian nonton film yang barusan Kak Karen puterin, terus kalian ada perasaan, wah aku harus berdoa buat mereka, atau perasaan lu kasihan ya. Nah, itulah compassion yang Kak Karen pengen sharingin hari ini. Itulah perasaan belas kasihan yang didasari dengan kasih yang kita pelajarin hari ini, teman-teman. Kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama, kita sudah belajar bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, saking besarnya, bahkan sebelum kita lahir, waktu dia udah tahu kesalahan-kesalahan apa aja yang akan kita lakukan sepanjang hidup kita, dia tetap memutuskan untuk mengasihi kita apa adanya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus mengasihi diri kita sendiri, karena itu adalah tolak ukur bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Kita harus menerima segala kesalahan kita di masa lalu, masa depan, ataupun ketidaksempurnaan kita. Yang ketiga adalah setelah kita menjalani dua hal ini, kita akan kepenuhan kasih Kristus, dan saat itulah kita harus membagikan kasih itu agar orang lain merasakan kasih yang kita rasakan. Begitu teman-teman. Sebelum kita tutup, Kak Karen mau menghimbau, Kak Karen mau ngajak kita semua untuk siapin waktu setiap hari, nggak usah lama-lama, sebentar aja untuk berdoa buat bangsa kita. Kalau kalian baca media sosial ya teman-teman, kalian akan melihat banyak banget orang yang ngata-ngatain pemerintah, banyak banget orang yang kritik sana-sini, tapi sedikit banget orang yang punya belas kasihan sama orang-orang yang ada di Indonesia khususnya ya teman-teman. Untuk itu, ayo anak-anak teens, kita sebagai anak-anak muda, kita siapin waktu kita sebentar aja untuk berdoa buat mereka supaya orang-orang Indonesia ini memiliki kasih Kristus itu. Yuk teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah belajar tentang kasih Kristus itu ya Bapa, dimana kami mau untuk memiliki compassion Tuhan, untuk memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat membagikan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, bagi orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan kasih yang begitu besar itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sampai di sini aja sharing kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman, jangan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau sebaliknya, tapi kita melakukan apa yang sudah kita sharingkan pada hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.